Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eziah Ika Lubada, dosen dari Akademi Farmasi Surabaya, program studi D3 Farmasi. Saya telah menjadi dosen di Akademi Farmasi Surabaya sejak tahun 2017 dan ditempatkan di bidang ilmu klinis komunitas yang sesuai dengan gelar yang telah saya tempuh, yaitu Magister Farmasi Klinis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang saya ampu pada kelas, yaitu materi farmakologi 2, di mana mata kuliah farmakologi ini dilakukan oleh mahasiswa dan wajib diikuti pada semester 3 setelah menempuh materi farmakologi 1 pada semester 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi D3 Farmasi yang harus ditempuh mahasiswa selama 1 semester pada semester 3. Deskripsi mata kuliah farmakologi 2, tujuan utama dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan tentang penggolongan obat, nama obat, mekanisme kerja obat, indikasi, kontraindikasi, serta efek samping obat pada obat saluran nafas, antihistamin, antibakteri, kortikosteroid, dan antiinflamasi non-steroid, kemoterapi, obat sistem saraf pusat, serta toksikologi dalam terapi. Kemampuan ini dapat menjadi modal mahasiswa dalam mewujudkan pelaksanaan praktek pelayanan kefarmasian yang kompeten, beretika profesi, serta bermoral baik bagi masyarakat maupun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdapat 2 poin, yaitu pada poin pertama, mahasiswa mampu mengingat dan memahami konsep dari terapi untuk penyakit pada saluran nafas, antihistamin, antibakteri, kortikosteroid dan antiinflamasi non-steroid, kemoterapi, sistem saraf pusat, serta toksikologi pada terapi. Pada poin kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengingat dan memahami penggolongan obat, nama obat, mekanisme kerja obat, indikasi, kontraindikasi, efek samping obat pada obat saluran nafas, antihistamin, antibakteri, kortikosteroid dan antiinflamasi non-steroid, kemoterapi, sistem saraf pusat, serta toksikologi dalam terapi. Pokok bahasan pada mata kuliah farmakologi ini terdiri dari patofisiologi pada gangguan pernafasan, farmakologi obat bronkodilator, obat saluran nafas, mukolitik, dan antitusif. Lalu mekanisme sekresi histamin dan obat antihistamin pada generasi 1 dan generasi 2. Kemoterapeutik meliputi farmakologi obat antibakteri, antivirus, antifungi, antiparasit, antihelmintik, dan obat sitostatik. Patofisiologi dan terapi pada sistem saraf meliputi patofisiologi nyeri dan inflamasi, serta farmakologi obat anti nyeri, NSAID, serta fungsi hormon steroid dan farmakologi obat kortikosteroid. Farmakologi obat anestesi dan anti-ansietas, patofisiologi dan farmakologi obat untuk anti-epilepsi dan Parkinson, serta patofisiologi dan farmakologi untuk obat schizofren serta obat sistem saraf otonom. Toksikologi meliputi definisi, penggolongan bahan toksik, serta pencegahan dan penanganan bahan toksik. Pustaka yang digunakan dalam mata kuliah ini ada 4, yaitu 1. Farmakologi dasar dan klinik dari Goodman and Gilman tahun 2014. Yang kedua adalah Advanced Farmakologi medis dari FKUI tahun 2016. Yang ketiga adalah obat-obat penting dari Tan Huan Chai dan Kirana Raharja tahun 2016, serta jurnal profil peresepan regimen kemoterapi leukemi akut resiko tinggi pada anak dari Ulfa NM dan Sari E pada tahun 2023 pada jurnal Farmasci. Sistem perkuliahan ini dilakukan secara online di dalam kelas dengan media pembelajaran yang digunakan adalah laptop dan proyektor. Strategi pembelajaran dirancang untuk pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien, yaitu dengan metode ceramah yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab pada akhir sesi pembelajaran. Pada proses pembelajaran menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada delivery digunakan penyampaian materi dengan ceramah dengan menggunakan PPT,
Sebelum materi yang disampaikan, saya melibatkan partisipan mahasiswa untuk mereview materi pekan sebelumnya. Dengan melakukan recall materi sebelumnya, diharapkan pembelajaran yang telah dilalui mahasiswa tidak mudah terlupakan. Saya juga dapat menilai serta kedalaman materi yang telah diterima oleh mahasiswa untuk materi sebelumnya. Selain diskusi di kelas, saya juga menyediakan materi diskusi di luar kelas dengan pesan WhatsApp, ataupun juga mahasiswa dapat langsung datang kepada saya di ruang dosen untuk menanyakan materi yang belum jelas ataupun untuk berdiskusi pada materi yang telah disampaikan. Pada pendekatan interaction, saya memberikan post-test setelah materi pembelajaran yang disampaikan. Setelah pemberian post-test, maka dilakukan pembahasan untuk setiap soal post-test disertai dengan diskusi dan recall materi yang telah disampaikan pada hari tersebut. Tujuannya adalah mahasiswa agar lebih memahami serta saya bisa menilai pemahaman mahasiswa serta kedalaman pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan pada hari tersebut. Untuk asesmen, dilakukan penilaian dengan acuan sebagai berikut, yaitu nilai harian sebesar 40%, nilai UTS sebesar 30%, dan nilai UAS sebesar 30%. Untuk nilai harian dibagi menjadi nilai presensi atau kehadiran sebesar 10%, nilai keaktifan mahasiswa sebesar 15%, serta nilai pretest maupun posttest sebesar 15%. Nilai kehadiran dihitung berdasarkan kehadiran mahasiswa di dalam kelas, sedangkan nilai keaktifan dihitung berdasarkan keaktifan mahasiswa saat melakukan diskusi serta tanya jawab, serta pretest atau posttest diambil saat pretest atau posttest dikerjakan di dalam kelas. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas pada pertemuan kelima untuk materi UTS pada mata kuliah farmakologi 2 dengan tema obat antifungi yang dilakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farmakologi 2 materinya adalah tentang antifungi. Ya, kalau minggu lalu kita perkuliahan tentang apa? Kemoterapi untuk obat antibiotik. Kemarin kalau sesuai dengan luas terapinya, antibiotik ada antibiotik apa saja kira-kira? Narrow dan broad spectrum. Apa itu narrow spectrum? Sempit apanya? Spektrum. Spektrum itu maksudnya apa sih? Oke, kemampuan untuk bekerja pada bakteri baik gram negatif atau gram positif. Itu untuk yang narrow, yang spektrum sempit. Oke, kalau yang spektrum luas berarti yang broad spectrum. Untuk broad spectrum berarti kemampuannya pada bakteri yang seperti apa? Negatif dan gram positif. Oke. Kalau untuk sifat dari bakteri sifat dari pemusnahan bakterinya bagaimana? Kan ada yang bakteriostatik, ada yang bakteriosit. Apa bedanya? Ada yang tahu? Yang mematikan yang mana? Yang mematikan bakteri yang mana? Bakteriosit atau bakteriostatik? Bakteriosit atau bakteriosida itu memang nantinya akan menyebabkan bakterinya mati. Kalau bakteriostatik bagaimana? Dia lemah, dia hanya akan menghambat perkembangan bakteri. Bakterinya masih ada, tetapi kemampuan infeksinya akan diturunkan, ya, sehingga tidak menyebabkan infeksi yang lebih luas. Oke. Kalau berdasarkan berdasarkan mekanisme kerjanya, kemarin ada 3 mekanisme utama. Apa saja? Ada yang tahu? Ya, menghambat pembentukan membran sel, terus menghambat sintesa protein bakteri, terus menghambat apalagi? Yang terakhir, ya, asam nukleatnya, asam nukleat atau bisa juga materi genetik dari bakterinya atau menghambat pembentukan DNA ataupun RNA bakteri. Ya, oke, ini ada 3 mekanisme kerja utama dari antibiotik, ya. Ada yang menghambat dinding selnya, ada yang menghambat sintesa protein dari bakterinya, ada yang menghambat pembentukan asam nukleatnya. Oke, kira-kira contoh yang menghambat dinding sel apa kira-kira?
Ampicillin dan apa golongan? Penisilin dan cefalosporin. Oke, kalau yang golongan ini yang memang paling kecil ya, paling sedikit golongannya adalah yang memecahkan dinding sel, tetapi dia paling banyak dipakai ya. Oke, yang kedua yang menghambat sintesa bakteri. Apa kira-kira? Golongan tetrasiklin, terus kloramfenikol, terus aminoglikosida. Oke, dan lainnya. Oke, yang terakhir adalah yang menghambat asam nukleat. Kira-kira apa? Sulfonamid, terus golongan quinolon, terus biasanya golongan yang terakhir ini adalah golongan yang istilahnya dia lebih kuat terhadap resistensi bakteri ya. Oke, sekarang apa itu resistensi bakteri? Ada yang bisa menjelaskan? Resistensi bakteri. Kira-kira apa itu? Apa resisten itu berarti apa sih? Kebal. Yang kebal siapa? Bakteri. Kebal terhadap antibiotik. Oke, berarti resistensi adalah ya kemampuan bakteri untuk dapat kebal terhadap antibiotik. Oke, ada macam-macam ya. Kalau yang kira-kira resistensi yang golongan dinding sel ya, pembentukan dinding sel. Tadi kira-kira apa sih? Ada yang tahu? Dinding sel berarti apa yang kira-kira bisa dilakukan bakteri karena karena penghambatan pembentukan dinding sel tadi. Ada yang ingat? Bakterinya bisa bentuk enzim apa? Dinding sel bakteri itu dari apa sih? Dinding sel struktur kimia dari antibiotik golongan pembentukan dinding sel itu apa sih kira-kira? Golongan apa? Ada yang ingat? Beta laktam. Oke, kalau struktur kimia beta laktam berarti bakteri tadi mampu memecah cincin beta laktam. Kira-kira apa sih zat untuk memecah cincin beta laktam tadi? Jadi bakteri punya enzim ini, dia berkembang membentuk enzim tersebut, yang mana enzim tersebut bisa memecah cincin beta laktam dari antibiotik. Apa kira-kira zatnya? Gampang banget. Beta laktamase. Ya, jadi bakteri punya kemampuan dia bisa beradaptasi ya dengan tubuh yang selalu menggunakan antibiotik beta laktam. Dia bisa beradaptasi dari struktur kimia beta laktam tadi, dia membentuk enzim yang namanya beta laktamase, yang mana enzim tersebut bisa memecah struktur kimia beta laktam dari antibiotiknya. Ya, kalau sudah dipecah, otomatis kemampuan terapi antibiotiknya akan turun. Itu ya. Atau ada lagi bakteri mampu bertahan hidup tanpa membentuk dinding sel. Ya, tuh. Jadi banyak sekali banyak sekali mekanisme untuk terjadinya resistensi pada antibiotik. Salah satunya tadi bakteri bisa beradaptasi dengan adanya antibiotik di dalam tubuh ya, bisa dengan membentuk enzim beta laktamase, bisa juga bertahan hidup tanpa adanya dinding sel. Oke. Kira-kira kenapa sih bisa terjadi resistensi? Apa sih penyebabnya? Apalagi? Minum antibiotik, kenapa? Hah? Minum antibiotik dalam dosis yang bagaimana? Dosisnya terlalu rendah sehingga tidak mencapai efek terapi, sehingga bakterinya bisa mengenali ini antibiotik dosisnya sekian dia kerjanya seperti ini, jadi dia beradaptasi dengan itu. Atau apalagi minum antibiotik yang bagaimana? Tidak dalam jangka waktu tertentu atau tidak sesuai dengan waktu terapinya ya. Jadi kalau pasiennya udah merasa badannya enakan, biasanya kan 2 hari, 3 hari minum antibiotik sudah merasa enakan, terus di stop. Nah, itu juga bisa memicu resistensi. Terus apa lagi? Dikit-dikit antibiotik, batuk dikit antibiotik, flu dikit antibiotik, atau pusing dikit antibiotik. Nah, itu juga bisa memicu resistensi dari antibiotik. Itu ya, tentang antibiotik. Selanjutnya kita akan membahas tentang antifungi.
Ada yang tahu anti fungi itu apa? Anti jamur. Bentar ya. Oke, anti jamur. Anti jamur secara utama jamur ini adalah mikroorganisme sama dengan bakteri. Jadi bagaimana cara kerjanya dia atau bagaimanakah perkembangan hidupnya itu sama dengan bakteri ya. Dia akan membentuk dinding sel. Dinding sel tersebut yang akan yang akan membuat si jamur tadi untuk hidup. Ya, dinding sel dari jamur itu utamanya disusun dari zat aktif namanya ergosterol. Nah, kenapa kok saya sebutkan ini? Karena rata-rata anti jamur tadi bekerja dengan penghambatan pada pembentukan dinding sel dari jamur. Ada yang bekerja dengan menghambat atau mengikat ergosterolnya, ada yang bekerja dengan menghambat lanosterol atau pembentukan dari lanosterol ke ergosterolnya, ada juga yang memang bekerja langsung menghambat ke squalensnya, ya. Jadi ini kerja dari anti fungi. Fungi itu ada dua jenis ya, ada dua bentuk infeksi dari fungi. Ada yang dalam bentuk yeast atau ragi atau bagian terkecil dari fungi, dan ada yang berbentuk mold atau bagian yang sudah lebih multiseluler. Kalau yang yeast itu kan uniselulernya, tapi kalau yang mold ini yang lebih multiseluler. Kalau yang yeast infection atau ragi dari jamurnya bisa juga karena jamur dari Candida, bisa juga Streptococcusnya. Dan untuk yang yang mold bisa Aspergillus, bisa Dermatophyta, bisa Trichopiton ya. Tetapi untuk antifungi ini yang berbeda adalah golongan flukitosin ya. Flukitosin ini bedanya dengan yang lain adalah dia menghambat DNA dari jamur. Jadi dia berbedanya dari yang lain, dia menghambat DNA jamur sehingga perkembangan jamurnya akan dihentikan. Oke. Ini ya, antifungi atau antimikotik ya. Dia digunakan untuk infeksi karena jamur. Jamur itu infeksinya bisa infeksi secara topikal atau di luar, bisa juga infeksi yang sistemik ya. Jadi infeksi jamur itu tidak hanya terjadi seperti yang di luar, kayak misalkan panu atau mungkin jamur pada kulit. Nah, itu tidak hanya itu, tetapi dia juga bisa menginfeksi secara sistemik atau bisa masuk ke dalam sistem peredaran darah di tubuh manusia dan menginfeksi dari dalam ya. Oke. Infeksi jamur itu pasti ada banyak ya. Kita sehari-hari bisa menghirup jamur. Karena kan udara itu tidak bersih. Jadi di udara itu ya ada udara, ada debu dan ada bakteri, ada jamur, itu pasti. Tetapi kenapa kok pasien bisa terinfeksi? Ya karena memang kekebalan tubuhnya sedang turun. Secara umum tubuh kita itu mampu untuk istilahnya menghadang kalau misalkan adanya mikroorganisme lain yang masuk ke dalam tubuh. Ya, ada yang namanya mekanisme fagositosis mekanisme pertahanan di dalam tubuh, yaitu memfagositosis atau memakan atau menghancurkan jaringan yang masuk ke dalam mikroorganisme lain yang masuk ke dalam tubuh. Ada mekanisme pertahanan tubuh seperti itu. Nah, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu tubuh itu bisa terinfeksi karena apa? Mungkin karena kekebalan tubuhnya menurun ya. Ini bisa juga karena kekebalan tubuh menurun ya menyebabkan zat-zat untuk kekebalan tubuh kita itu fungsinya menurun sehingga kita tidak mampu untuk melawan infeksi yang ada di dalam tubuh. Terus bisa juga karena penggunaan antibiotik dalam waktu lama, ya ini menyebabkan suprainfeksi ya, yang seperti yang minggu lalu sudah dijelaskan. Penggunaan antibiotik dalam waktu lama itu nanti akan menyebabkan antibiotik tersebut juga akan menyerang bakteri patogen di dalam tubuh. Ya, bakteri tersebut itu sebenarnya gunanya adalah salah satunya untuk pertahanan tubuh yang mana dia bisa melawan adanya infeksi bakteri dari luar. Tetapi kalau penggunaan antibiotik dalam jangka waktu lama, namanya juga dia bakteri juga ya, bakteri nosokomial atau bakteri normal di dalam tubuh, harusnya jumlahnya normal karena dihambat oleh antibiotik, dia lama-lama akan berkurang, sehingga berkurang juga pertahanan tubuh kita. Bisa juga karena penggunaan kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini bukan karena efek steroidnya, bukan karena efek antiinflamasinya, tetapi efeknya adalah kortikosteroid bisa menurunkan imunitas tubuh, ya. Karena imunitas tubuh kita turun, otomatis
infeksi apapun yang dari luar bisa masuk ke dalam tubuh. Lalu ada juga higienitas atau kebersihan lingkungan sekitar, itu juga mempengaruhi. Ya, walaupun imunitas tubuh kita baik, tetapi kalau dari lingkungan sekitar kita kotor dan memicu terbentuknya banyak jamur atau bakteri, nah itu juga kita masih bisa berimbas pada infeksi, ya, karena dari luar kotor, otomatis di dalam tubuh tadi tidak akan mampu untuk menghalau serangan yang banyak. Lalu ada penggolongan antifungi, golongan polien. Polien ini contoh obatnya amphotericin B, nystatin, natamicin. Dia mekanisme kerjanya adalah mengikat pada ergosterol pada jamur sehingga jamur tadi tidak bisa membentuk dinding sel. Ya, kalau sudah tidak bisa membentuk dinding sel, maka jamurnya akan mati. Lalu derivat imidazol, contohnya mikonazol, ketokonazol, dia itu menghambat sintesa ergosterol sehingga merusak membran sel. Nah, bekerjanya bisa fungistatis dan bakteriostatis, bisa juga berefek lokal maupun sistemik. Biasanya yang berefek lokal adalah golongan mikonazol dan yang berefek sistemik adalah golongan yang ketokonazol. Ya. Lalu derivat tiazol, contohnya adalah fluconazol, itraconazol, terconazol. Dia itu seperti derivat imidazol tadi, ya. Dia itu menghambat ergosterolnya sehingga dinding sel tidak akan terbentuk. Dia bersifat fungistatis pada dermatofit dan pada candida, jadi pada jamur dermatofit dan candida. Kalau itraconazol, dia juga bisa untuk infeksi yang disebabkan oleh aspergillus. Untuk yang itraconazol dan fluconazol, dia bisa bekerja secara sistemik. Nah, ini pemberian ovula ini, kalau ovula yang bentuknya kayak suppositoria tersebut, dia biasanya akan larut di dalam tubuh, ya, larut di dalam tubuh. Tetapi ada juga sediaan ovula yang tidak larut di dalam tubuh. Jadi kalau sudah didiamkan dan sudah lama di dalam tubuh, tiba-tiba pasiennya waktu pagi hari, misalkan nih pagi hari, terus loh kok tabletnya keluar? Kan pagi hari biasanya kita ada aktivitas ke kamar mandi ya. Waktu waktu selesai buang air kecil kok tiba-tiba tabletnya keluar. Terus kamu dimarahi sama pasiennya, loh kok obatnya ini keluar? Kenapa? Berarti nggak efektif. Nah, jawabnya kira-kira gimana? Efektif nggak? Ada sediaan yang seperti itu, ya. Ada sediaan yang bisa larut, kayak misalnya flagil, ya. Memang bentuknya kayak suppositoria gitu. Jadi dia bisa larut dan masuk ke dalam suhu tubuh. Tapi ada yang dia bentuknya kapsul oval besar, dia dimasukkan ke dalam vagina, tetapi dia hanya menyerap bahan aktifnya saja. Sedangkan basis kapsulnya, dia tidak akan terserap di tubuh. Hanya bahan aktifnya saja yang bisa terserap di tubuh. Nantinya residunya atau basic tabletnya dia akan keluar. Nah, kalau seperti itu juga harus diinfokan ke pasiennya. Ibu pasti ibu ya, ibu atau mbak, nanti obat ini kalau misalnya pagi hari setelah dimasukkan dan pagi hari keluar, tidak usah khawatir karena obat ini sudah terserap. Yang keluar hanya cangkangnya saja, gitu ya. Oke. Terus gini ya, kalau untuk kandidiasis terutama di vagina, ini boleh digunakan perempuan ya, disarankan digunakan saat tidak menstruasi. Kenapa kalau menstruasi tidak disarankan? Kenapa kira-kira? Ya, kenapa kalau keluar darah? Obatnya bisa ikut keluar ya. Karena kalau menstruasi kan di saluran vagina itu juga ada peluruhan dari dinding dalam dari uterusnya. Jadi keluar darah. Darah itu bukan berdarah ya, tapi karena peluruhan dari dinding uterusnya sehingga keluarnya tadi itu kan tidak konstan ya, bisa deras, bisa tidak deras. Dan pada malam hari tetap keluar, bukan malam hari berhenti ya. Malam hari tetap bisa keluar. Sehingga kalau obat ini digunakan, maka tidak akan efektif ya, karena bisa ikut keluar ke darah haidnya. Selain itu, informasi apa sih kira-kira kalau untuk jamur ini yang harus diberikan ke pasien? Kalau pada yang ini, apa aja yang bisa diinfokan ke pasien?
Sanitasi. Sanitasi berarti pakai pakaian dalamnya selalu diganti. Jangan menggunakan, ya yang mbak-mbak ayo, yang mas-mas nggak bisa, oke nggak apa-apa, tapi harus tahu ya. Yang mbak-mbak kira-kira apa? Yang biasanya perempuan suka pakai itu? Panty liner atau pembalut. Kalau memang pakai harus sering-sering diganti. Sama gunakan bahan dari katun. Kenapa sih kok katun? Menyerap keringat. Selain itu, kalau bisa menyerap keringat berarti gimana? Tidak lembab. Terus sirkulasinya kan lebih baik dibandingkan bahan yang dari polyester atau dari karet-karet seperti itu ya. Nah, itu juga bukan hanya pada perempuan, pada laki-laki juga masih bisa terjadi. Tetapi pada laki-laki biasanya obatnya pakai salep. Ya, kalau pakai salep juga sama, harus selalu menjaga higienitas. Oke, ini kalau yang pada kandidiasis. Kalau tadi kutu air, kok kutu air, apa namanya? Panu di kulit. Kira-kira apa yang harus diinformasikan ke pasiennya? Mandi ya, jelas. Mandi teratur, jelas. Terus apa lagi? Oke, sudah? Ya, kalau sudah bisa dikumpulkan dulu. Ya, ke depan aja. Yang belakang dikumpulkan ke depan. Nih, dari soal pertama. Kira-kira jawaban yang paling tepat? Kenapa demikian? Ya, jawabannya jangan dia jawab. Oke, reaksi sensitivitas antibiotik itu apa sih biasanya? Bisa karena disebabkan karena apa? Oh, alergi, hipersensitif dari? Ya, bisa karena reaksi hipersensitif antibiotik itu apa sih? Kan kalau penggunaan antibiotik berlebih, itu juga bisa menyebabkan jamur. Tetapi kalau reaksi hipersensitif itu apa sih contohnya? Ada yang ingat anaphylactic shock, ada yang ingat Steven Johnson. Nah, itu adalah reaksi hipersensitif antibiotik ya. Oke. Kalau yang ini asiklovir, dapson, sama. Oke. Kalau ini dinding sel, apa ini? Yang mana? Apa yang mana? A, B, C, D? Yang C. Oke, kalau yang ini pasien yang mana? A, dadu, keramas. Oke ya. Kenapa kok enggak yang B? Oh ya, oke. Harus dikeramas ya. Ya, karena kalau dioles saja kenapa kok nggak boleh? Kan bisa-bisa aja. Kenapa kok kurang efektif? Kenapa? Kenapa ayo? Kan bentuknya apa ini? Bentuk sediaannya apa? Sampo. Sampo berarti untuk aktif, biar aktif dikasih air, digosok, dikeramas. Kalau dioles saja kenapa? Ya nggak sampai akar ya, beda kayak peditok. Kalau peditok mungkin bisa yang B. Panu, kira-kira mana yang C? Yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih banyak waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan video pembelajaran dari mata kuliah farmakologi 2 yang saya ampu. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim sertifikasi dosen tahun 2026, serta saya ucapkan terima kasih kepada Akademi Farmasi Surabaya serta rekan sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.